Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, sukses dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, kali ini saya ada di kebun DMT 2 ya, di tempat biasa saya ngonten ini teman-teman semuanya. Terkadang dalam satu proses tanam durian, misalkan kita tanam 50 pohon ya, dalam perjalanannya terkadang tidak semuanya mulus ataupun berjalan dengan bagus semua pertumbuhannya, perkembangannya. Seringkali di lapangan pastinya ada aja yang mungkin pertumbuhannya tidak bagus ataupun kurang bagus. Nah, di mana di situ kita harus melakukan upaya ataupun treatment. Bagaimana solusinya? Tentunya pastinya kita akan mencari solusi yang berupa treatment ya teman-teman semuanya, yaitu kita coba treatment tanaman durian kita yang pertumbuhannya tidak bagus, yang perkembangannya tidak bagus, misalnya dengan memberikan nutrisi-nutrisi dengan unsur hara makro, unsur hara mikro tertentu, ataupun dengan treatment terkait dengan penanganan hama gitu kan. Itu pasti solusi yang pertama adalah itu teman-teman semuanya. Nah, jika ternyata dalam perjalanannya kita sudah melakukan solusi treatment terkait dengan nutrisi ataupun upaya untuk pencegahan hama atau penanggulangan hama, ternyata tidak bisa juga. Nah, mau tidak mau kita harus cari alternatif solusi yang kedua ya teman-teman semuanya, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Nah, saya katakan ekstrim ya, karena tindakan-tindakan tersebut pilihannya ada dua. Yang pertama adalah replanting teman-teman semuanya. Nah, apa itu replanting? Teman semuanya, replanting berasal dari kata re yang artinya kembali dan plant yang artinya menanam. Jadi kalau dipanjangin, replanting durian adalah merupakan salah satu bentuk aktivitas penanaman kembali pohon, tanaman atau bibit durian. Dalam hal ini kita melakukan penggantian bibit tanaman existing dengan bibit tanaman durian yang baru, namun tempatnya masih sama. Langkah ekstrim ini perlu dilakukan jika kita sudah mencoba melakukan berbagai macam upaya treatment dengan segenap kemampuan kita untuk menjadikan durian ini tumbuh dan berkembang, namun ternyata upaya tersebut tetap tidak berhasil. Yang namanya manusia kan kita punya limit ya tertentu, durian ini akan tumbuh terus dan berkembang dengan baik atau tidak. Ini tergantung dengan kitanya ya teman semuanya. Maksudnya adalah itu semuanya tergantung dari kitanya. Apakah kita akan terus melakukan treatment atau ya sudahlah, ini sepertinya durian sudah tidak bisa bertumbuh dan berkembang lagi, maka sebaiknya diganti dengan bibit yang baru. Replanting ini biasanya dilakukan khususnya kalau saya ya, itu ketika misalnya kita ngadepin tanaman yang sudah parah sekali terkena hama misalnya, ataupun gagal bibit ya teman-teman semuanya. Itu bagian dari salah satu penyebab yang biasanya saya akan melakukan replanting. Saya sering menyampaikan kalau saya itu lebih suka tanam durian yang kecil ya, karena dengan tanam durian yang kecil, kalau seandainya terjadi pertumbuhan yang tidak bagus, itu pada saat kita lakukan replanting itu nggak terlalu rugi sekali ya teman-teman semuanya, dibandingkan kita tanam durian yang sudah besar ya, mungkin 2 meter atau 3 meter ataupun
dongkelan. Pada saat ternyata durian tersebut ditanam di tempat kita nggak cocok ataupun lain dan sebagainya ya, itu akan sayang sekali kalau kita untuk melakukan replanting ya teman-teman semuanya. Solusi ekstrim yang kedua yang biasanya saya lakukan jika kita menghadapi tanaman yang pertumbuhannya susah, perkembangannya susah, udah dilakukan treatment tetap aja nggak mau tumbuh dan berkembang, maka biasanya saya lakukan adalah relokasi. Apa itu relokasi? Teman semuanya, relokasi berasal dari kata re yang artinya kembali dan location yang artinya adalah tempat. Jadi kalau dipanjangin relocation durian ini merupakan salah satu bentuk aktivitas untuk pemindahan lokasi tanaman durian existing ke tempatnya yang baru. Tentunya tempatnya ini pasti lebih bagus ya dibandingkan dengan tempatnya yang lama ya. Adapun bibitnya ini masih sama. Dalam hal ini kita menilai bahwa tanamannya ataupun bibitnya masih bagus, hanya saja lokasinya yang mungkin tidak sesuai. Kenapa relokasi ini kita lakukan? Nah, relokasi ini bisa kita lakukan jika terpenuhi kondisi berikut ya. Kita lihat ini secara bibit ya, tanaman durian yang kita tanam ini sebenarnya pertumbuhannya bagus ya. Tidak ada cacat bibit lah. Kemudian tidak ada serangan-serangan dari hama ataupun lainnya yang bisa mengakibatkan durian itu rusak. Nah, ini durian hanya pertumbuhannya lambat. Ya, durian pertumbuhannya lambat. Nah, ketika kita ngalamin kondisi seperti itu, ya coba kita lakukan relokasi teman-teman semuanya. Siapa tahu dengan relokasi ke tempat yang lebih bagus, ini durian bisa bertumbuh dan berkembang, nyusul dengan yang lainnya. Karena terkadang tempat yang sebelumnya itu tentunya mungkin ada kendala terkait dengan sinar matahari misalnya, ataupun terkait dengan kondisi tanah di dalamnya, ataupun terkait juga misalnya dengan tempat yang berdesakan dengan tanaman yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kita relokasi itu. Ya, kita relokasi ke tempat yang tentunya lebih bagus. Itu teman semuanya. Demikian sharing singkat dari saya Durian Mas Tegal terkait dengan replanting dan relokasi. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.